Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang ketahui bahwa hari ini Sabtu 8 Juni 2024, sekitar 30 massa umat Islam Jawa Barat melakukan aksi yang bertajuk Jawa Barat melawan Zionis Israel yang diadakan pada di depan kantor DPRD Jawa Barat. Sebelumnya mereka melakukan aksi nokomas dari Pusdai. Kita 30.000 terkonfirmasi 30.000 massa. Saat ini saya berlalu dengan beberapa tokoh Jawa Barat, dan saya ada Kang Rijal Padilla dan Mbah yang lain. Kang, mengenai aksi hari ini Kang, 30.000, subhanallah. Itu dalam sepengetahuan saya sebagai media yang melakukan aksi-aksi bela Palestina di Indonesia, itu salah satu aksi terbesar dalam jumlah massa terbanyak. Tanggapannya? Saya kira alhamdulillah gitu ya. Jadi respon masyarakat Jawa Barat, khususnya Bandung sebetulnya ini, gitu kan, menyikapi tentang keganasan Israel ya terhadap bangsa Palestina, khususnya di Gaza itu. Saya kira spiritnya yang seperti yang banyak dislogankan ya, biruh, bidam, nafdika ya Aqsa gitu ya. Jadi demi jiwa gitu kan, dan demi darah siap untuk membela Aqsa. Artinya Aqsa itu ikatan suci umat, gitu kan, disebutkan oleh Nabi kan sebagai salah satu masjid mulia ya, di samping Masjid Nabawi dan Masjid Haram. Maka ketika dikuasai Israel ya kita harus membebaskannya. Itu adalah spirit amanat Nabi tentang kemuliaan Aqsa. Satu. Yang kedua, ini perang agama ini, Yahudi dan Islam gitu. Sementara kita sendiri umat Islam ini melihat umat Islam yang lain teraniaya, masa diam saja? Itu saya kira dorongan kuatnya bahwa mau tidak mau kita harus menyebut ini perang agama, Yahudi lawan Islam. Yang ketiga adalah bahwa ini pembelaan dari sisi aspek kezaliman kemanusiaan gitu, crime against humanity gitu aja, ini kejahatan kemanusiaan. Saya kira kita juga harus membela siapapun yang dizalimi, itu harus kita bela. Dan apalagi itu adalah komunitas muslim yang ada di Palestina. Hatta bukan pun kita harus membelanya selama dizalimi. Saya kira spirit itu yang muncul dalam aksi bela Aqsa dan bela Palestina, free Palestine gitu, dalam pengertian hayu kita merdekakan Palestina dan kita lawan Israel dalam segala bentuknya penjajahan yang dilakukannya. Bukankah konstitusi kita menjelaskan bahwa penjajahan harus hapus, kemerdekaan hak segala bangsa. Ketika Israel jadi penjajah, harus hapus penjajahannya, harus hapus Israelnya. Jadi hapus Israel dari peta dunia. Mengenai sikap bangsa Indonesia, hanya sekedar mengecam. Ya. Justru kita sama-sama kita ketahui Indonesia punya kekuatan senjata. Belum lama ini, sekitar 1-2 hari ini, ada seorang pejabat negara yang sepertinya yang nantinya akan dilantik menjadi presiden, yaitu Prabowo. Beliau mengeluarkan statement Indonesia akan mengirimkan tentara perdamaian ke Palestina. Tanggapannya gimana, Kang? Ya, saya kira itu sejak dulu harusnya sudah dilakukan gitu, dan bukan Palestina saat ini. Tapi ya daripada tidak, terlambat pun tidak apa-apa. Satu, itu baru statement, belum ada bukti gitu kan. Yang kita tuntut bukti. Beranikah kita mengirimkan pasukan? Apalagi disebut pasukan perdamaian. Jadi nunggu dulu PBB gitu kan. Bolehlah sebagai satu sikap moral gitu kan. Tapi tetap saja pada prakteknya menunggu dulu keputusan PBB, karena keterlibatan kita masuk dalam ruang pasukan perdamaian, bukan pasukan yang mau dikirim perang. Begitu, ini jangan sampai salah pandang di kalangan publik, di kalangan rakyat gitu kan. Kalau mau perang bagus gitu kan, seperti negara-negara yang dari sekitar
Palestina, perang beneran gitu. Nah, kita juga sekarang desak supaya jangan omong doang gitu kan. Buktikan bahwa pemerintah kita membuka bagi relawan. Betul. Maka kita dorong di forum tadi juga Betul. buka kebijakan pemerintah bahwa relawan boleh bersiap-siap untuk datang ke Palestina sebagai hubungan sesama muslim dan hubungan sesama manusia yang terzalimi untuk kita bantu begitu. Jadi buktinya kebijakan pemerintah buka pintu bagi relawan. Secara Saya kira resmi itu ya, Kang. secara resmi. Betul. Karena itu merupakan bukti bahwa kita ini beritikat baik untuk membela Palestina. Palestina itu dulu adalah yang pertama mengakui kemerdekaan Indonesia. Kenapa kita sekarang tidak membuktikan bahwa Indonesia yang paling depan gitu kan dalam membela Palestina ini gitu, Betul. nggak usah nunggu dulu dengan keputusan-keputusan yang lainnya Betul. gitu. Contohnya saja itu sidang Mahkamah Internasional ICC itu. Justru negara Afrika Selatan yang jauh dari, mohon maaf, itu jauh Ya. sekali dengan Indonesia. Ya, dia Itu yang gimana pertama itu? memberi aspirasinya kan Betul. untuk dukungan kemerdekaan Palestina. Ketika kemarin alhamdulillah kan di PBB 143 negara Iya. sudah mendukung menjadi anggota PBB. Hanya 9 yang menolak dan 25 abstain. Untuk menunjukkan sebenarnya peta dunia udah berubah. Oleh karena itu Indonesia harus punya keberanian moral. Ketika peta dunia udah berubah, 143 dari 177 negara mendukung masuk PBB Palestina. Berarti satu tahap lagi, yaitu deklarasi kemerdekaan PBB segera kita akui, gitu kan deklarasinya itu. Ini merupakan konsekuensi logis gitu kan dari perubahan peta dunia yang sekarang justru mendukung Palestina. Dan sama saja ini kegagalan lobi Yahudi gitu, yang biasanya hebat lobi Yahudi itu ternyata keropos seperti keroposnya kemarin waktu tanggal 7 Oktober dengan mudah diserangkan oleh Hamas. Itu ternyata Hamas juga kuat sampai 8 bulan tidak hancur-hancur, tidak kalah-kalah. Bahkan sudah frustrasi Israel. Jadi sebenarnya kenapa mesti takut pada Israel? Walaupun di belakangnya ada Amerika, tapi Amerika juga nanti akan berpikir ulang. Daripada hancur negerinya, rusak reputasinya, lebih baik lepaskan Israel. Kan bisa begitu. Nah, inilah perjuangan kita bersama sekarang supaya free Palestine. Bebas, merdeka Palestine. Go to